maupun asing udah sangat-sangat untung bisnis di Indonesia. Tapi yang namanya kapitalisme tetap mau untung lebih gede lagi. Caranya ya tekan upah buruh, itu aja rumus mereka. Ya, karena buruh tidak dianggap sebagai alat positif buat ekonomi gitu loh. Mereka juga tidak mau menganut prinsip sharing. Ya, kalau mereka maju, untung mereka share dong sama karyawan. Kagak, kalau bisa memang ditekan. Nah, yang kedua, seperti saya katakan sebelum Omnibus Law, dagingnya itu ada di Undang-Undang Minerba. Ya, kekayaan alam, kekayaan kita yang paling besar kan sumber daya alam. Semua dikasih sama yang besar-besar, asing sama dalam negeri, selama 30 tahun konsesinya. Harusnya setelah 30 tahun, konsesi itu dikembalikan kepada negara, terserah negara. Nah, kebanyakan udah mau habis tahun ini, ya kan? 2-3 tahun lagi. Pemilik-pemilik konsesi ini nyogok anggota DPR, nyogok partai-partai, supaya undang Minerba digolin dalam sangat cepat. Teman-teman rame Omnibus, sebetulnya dagingnya undang-undang Minerba. Ya kan, digolin tanpa pembahasan yang benar. Nah, mereka dapat perpanjangan konsesi 2 kali 10 tahun, 20 tahun lagi. Nah, mohon maaf, seperti saya katakan, kekayaan alam bangsa kita, kekayaan kita yang paling besar adalah sumber daya alam. Kalau Rizal Ramli pimpin Indonesia nanti, kita batalkan undang-undang Minerba. Ya. Baik. Negara akan ambil kepemilikan 55% di semua tambang-tambang dan di semua sumber daya alam. 45%-nya tetap pemain lama. Mereka harusnya terima kasih daripada nol. Ya. Tapi saya nggak mau diambil 100% oleh BUMN. Karena BUMN ini kalau dia kuasa, dia kerjanya maling melulu. Kinerja kagak ada gitu. Ya, jadi kita ambil 55% aja. Nah, Bung Iqbal, Rusdi, kalau negara menguasai 55% sumber daya alam, perlu ada budget defisit nggak? Nggak ada budget defisit. Ya. Jadi banyak, Bang, ya? Iya kan, banyak cara lah untuk pulihkan ekonomi. Cuman nggak bisa dengan cara-cara kampungan kebalik-balik ini gitu. Makanya saya selalu bilang ini pejabatnya pada kebalik-balik. Ya. Ngibul pun udah ikut. Ya. Ya, istilahnya tadi ada yang WA saya, Bang, ini semua swasembada, Bang. Swasembada selfie, swasembada ngibul, swasembada apalah. Jadi bukan swasembada beneran. Kalau swasembada beneran, ekonomi kita makmur. Jadi tetap optimis. Ya. Setiap akhir jalan gelap pasti ada titik terang. Ya, nggak mungkin gelap terus gitu. Ada titik terang di ujung kegelapan ini. Itulah pada saatnya nanti kita benahin Indonesia dengan benar. Terima kasih Bung Iqbal, terima kasih Mas Rudi, terima kasih kawan. Kayaknya familiar, tapi karena ketutup dengan masker, kita nggak ada yang kali ini kita kenal. Terima kasih. Baik. Dr. Rizal Ramli, ahli ekonomi nasional dan internasional, dan salah seorang calon presiden yang potensial di tahun 2024. Semoga Allah memberkatinya. Kita beri aplaus. Terima kasih Bang Rizal Ramli. Semoga pertemuan dan penjelasan Bang Rizal akan mencerahkan kita semua, bangsa Indonesia. Pemirsa dan pendengar live streaming Facebook Suara FSPMI dan live streaming beberapa Facebook lain dan Instagram lainnya. Demikianlah pembicara pertama Dr. Rizal Ramli, dan kami tahu betul beliau adalah salah satu calon presiden di tahun 2024 yang mudah-mudahan bisa maju menjadi kandidat di samping calon-calon presiden lainnya. Sekali lagi Bang Rizal, terima kasih. PHK marak, pesangon rendah, kerja kontrak merajalela. Itu adalah tema seri kita kedua, Roundtable Discussion, kelas buruh dan mahasiswa, yang ditonton secara langsung live streaming Facebook dan Instagram
dan juga melalui link Zoom terbatas yang melibatkan teman-teman mahasiswa dan kawan-kawan buruh di seluruh Indonesia, 24 provinsi, lebih dari 200 kabupaten kota, lebih dari 3.000 perusahaan yang ada di dalam live streaming Facebook Suara FSPMI milik KSPI ini. Pemirsa dan pendengar, kita akan dengarkan, telah hadir di sini juga Bang Fadlizon, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, dan juga kita tunggu nanti Bang Mardani Alisera, anggota DPR RI dari fraksi PKS, dan nanti kita minta pandangan-pandangan beliau di Omnibus Law yang sekarang ini menjadi fokus utama perjuangan kaum buruh di masa-masa yang akan datang. Karena belum saja ada Omnibus Law, akibat COVID-19 PHK sudah merajalela, apalagi dengan Omnibus Law. Itu adalah peluang dari pengusaha menggunakan Omnibus Law, khususnya klaster ketenaga kerjaan, untuk melakukan PHK. 3 perusahaan di Bekasi, temuan kami KSPI, dipilotkan dengan sengaja oleh catering, oleh cleaning service, perusahaan catering dan cleaning service kecil mempilotkan perusahaan itu. Tujuannya apa? Dengan menggunakan Omnibus Law, maka pesangon menjadi rendah 0,5 kali. Fenomena ini akan menjadi gunung es yang akan muncul. Karena itu kemudian mereka membayar pesangon menjadi rendah, dan akhirnya mereka kembali meng-hire dengan sistem outsourcing seumur hidup, tanpa membatasi jenis pekerjaan, tanpa membatasi daripada kegiatan pokok, membedakan kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Semua oleh negara lalai, modern slavery, terjadilah perbudakan zaman modern. Itu adalah istilah di kalangan dunia internasional. Bahkan sekarang karyawan kontrak, beberapa di industri labor intensif, tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, mereka ditawarkan paket-paket murah, pesangon-pesangon murah, bahkan dengan cara mempilotkan rekayasa. Kemudian mereka di-hire kembali menjadi karyawan kontrak. Tanpa periode, sebulan dikontrak dipecat, 5 bulan dikontrak dipecat, setahun dikontrak dipecat, terus bahkan mungkin ratusan kali kontrak akan mengalami pecat. Di mana negara? Itu persoalan kita. Bang Fadli akan hadir. Sebelum Bang Fadli, kita akan dengarkan dulu beberapa pandangan. Di sini hadir Riden Hatam Aziz, Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang tersebar di 24 provinsi, beranggotakan lebih dari hampir 300.000 orang pekerja di industri elektronik, industri logam dasar, baja, otomotif, ya, dan industri-industri lainnya, perkebunan. Bung Riden ini biasa saya memanggil adalah salah satu orang yang juga mengajukan gugatan uji formil, ya, terhadap MK, terhadap Undang-Undang Nomor Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Dengan kuasa hukum yang salah dengar 5-7 menit pandangan Bung Riden berkenaan dengan Omnibus Law ini, dan mengapa Bung Riden mengajukan uji formil. Bung Riden, silakan, waktu Anda 5-7 menit. Ya, terima kasih pemirsa dan para pendengar live streaming di media KSP ini. Saya Riden Hatam Aziz, salah seorang yang mengajukan gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu hal yang paling mendasar, yang paling fundamental kami melakukan uji formil ini, pertama, saya salah seorang dengan kawan-kawan yang lain yang ikut dari awal, yang sama tahu persis bagaimana proses pembentukan atau pembuatan undang-undang yang pada akhirnya oleh pemerintah dikasih nomor 11 tahun 2020. Ya. Proses yang sangat tidak fair, proses yang sangat tidak memenuhi unsur-unsur kaidah-kaidah apa yang sudah ditetapkan dalam bagaimana cara membentuk undang-undang di Republik Indonesia ini. Nah, kemudian juga lebih jauh dari itu, hari ini ya, anggota kami sudah banyak yang terdampak daripada Undang-Undang 11 tahun 2020. Bung Riden, maaf saya potong. Menarik tuh yang Bung Riden tadi sampaikan, pemirsa dan pendengar live streaming. Bung Riden tadi mengatakan di tengah Omnibus Law belum bisa menjawab tantangan akan menarik investasi, kata Bang Rizal Ramli, dan juga malah membuat nasib buruh terpuruk. Bung Riden punya fakta-fakta dan data bahwa beberapa isi pasal-pasal Omnibus Law itu ternyata sudah berjalan, digunakan, dimanfaatkan perusahaan. Bisa dielaborasi lebih detail, Bung Riden? Ya, contoh kasus ya di Tangerang,
salah satu PT ya, dia sekarang sudah mem-PHK anggota kami dengan alasan kondisi perusahaan tidak baik, ya, produksinya berkurang, padahal proses pilotnya belum berjalan, proses hukumnya belum berjalan, tapi dia sudah menawarkan kepada para pekerjanya hanya mendapatkan 0,5 ya tentang 0,5 aturan. Ya, 0,5 aturan. Kecil sekali ya? Kecil sekali. Nah, ini padahal perusahaan itu secara umum memang betul ada sedikit penurunan. Tapi kan kalau yang namanya yang di 11/2020 tadi kan harusnya kan dinyatakan pilot dulu. Ini belum dinyatakan pilot pun dia sudah menawarkan itu. Paket. Udah paket. Paket pesangon 0,5 kali tadi. Nah, ini faktanya ya, ini faktanya. Kemudian juga ada ya beberapa perusahaan juga di Tangerang, ya saya sebut di Tangerang, ya juga melakukan penawaran-penawaran dengan tanda petik ya, menakut-nakuti nanti Omnibus Law juga seperti ini, Omnibus Law pesangonnya hanya seperti ini, daripada nanti akan mendapatkan lebih sedikit kan itu, maka pesangonnya lebih sedikit, maka sebaiknya sekarang saya lebih bagus, saya kasih hanya mendapatkan 1 kali peraturan undang-undang. Dan setelah dia dipecat, di-hire kembali lagi dengan status kontrak. Nah, dengan demikian maka itulah latar belakang kenapa saya dan beberapa rekan 4 orang mengajukan uji formil ini. Ya, karena sudah terdampak secara konstitusional dan merugikan. Sangat, ya kalau bilang merugikan sangat-sangat merugikan ya terhadap Undang-Undang 11/2020. Padahal logikanya adalah karena undang-undang ini masih disengketakan oleh semua pihak, maksud dalam ini pihak buruh, harusnya kan tidak berlaku, minimalnya tidak berlaku, secara umumnya. Saya paham, memang itu sudah menjadi hukum positif. Tapi ketika sesuatu yang masih disengketakan, dan itu setidaknya harusnya direm dulu. Harusnya menunggu hasil keputusan dulu dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian satu lagi pertanyaan yang menarik adalah, kenapa sih outsourcing itu disorot sekali oleh kalangan buruh? Apa kerugian-kerugian buruh yang bekerja melalui outsourcing? Apakah dia harus membayar atau apa? Bisa dielaborasi lagi, Bu Riden? Sebetulnya terkait dengan pasal outsourcing ini, waktu proses Undang-Undang 13/2003 pun kami sudah sangat menolak. Kami sudah sangat tegas menolak tentang outsourcing itu. Kenapa? Karena yang pertama adalah kami ini hubungan kerjanya tidak langsung kepada si pemilik pekerjaan, pemilik kerja. Jadi kami ini melalui agen. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang fundamental. Konteks hubungan kerja itu yang paling prinsip adalah status hubungan kerja. Status hubungan kerja. Nah, jadi kalau status kami adalah outsource dengan agen itu maka sangat-sangat lemah. Kalau ibarat saya selalu mengilustrasikan, ibarat bangunan itu status itu fondasi. Status hubungan kerja itu fondasi. Kalau fondasinya kuat, fondasinya bagus, otomatis ke atasnya bangunan yang lain juga bagus. Bagaimana dengan upahnya, Bung Riden? Nah, tadi yang saya bilang, karena statusnya ini sangat lemah, maka terkait dengan upahnya pun itu sangat rentan. Hanya sebagian kecil saja ketika hubungan kerja ini outsourcing, dia mendapatkan upah UMK. Apalagi upah berkala dan segala macam itu nothing, ya tidak ada sama sekali. Upah UMK saja kadang masih dipotong. Nah ini saya bicara sudah masuk kerja. Apakah benar kalau mereka masuk bayar? Ya, ini saya mau masuk ke sana. Proses mau masuknya pun dia harus bayar. Berapa itu ya kira-kira ya? Ya sekarang kalau saya dapat cerita dari kawan-kawan di lapangan itu kisarannya, yang kisarannya antara 2 sampai 4 juta. Ini tergantung juga perusahaan yang disasar. Gitu. Itu minimalnya 2 sampai 4 juta. Dan mereka dikontrak berapa lama oleh agen outsourcing? Ya. Untuk 2 sampai 3-4 juta tadi. Nah, rata-rata itu yang paling lama adalah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi artinya kalau dia membayar katakanlah 4 juta, kemudian UMK-nya rata-rata juga kalau di Tangerang itu sekarang 4 jutaan, kalau dia bekerja 6 bulan, maka sesungguhnya dia hanya mendapat upah 5 bulan. Iya. Ya, betul. Nah, artinya karena 1 bulan itu untuk membayar potongan ya. Iya, betul. Maka sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan sangat rentan sekali kalau hubungan kerja melalui outsourcing tadi, melalui agen. Itulah tambahan atau itulah faktor-faktor lainnya yang kita kenapa menolak Undang-Undang 11 tahun 2020. Bahkan
tidak menutup kemungkinan kita pelajari beberapa pandangan-pandangan buruh. Omnibus Law ini membuka ruang pemagangan jauh lebih rendah, yang dengan kedok pemagangan sebenarnya mereka adalah outsourcing. Apa benar di lapangan begitu, Bung Riden? Ya, melihat fakta-fakta yang ada pasca disahkannya Omnibus Law 5 Oktober 2020, itu per Desember 2020 kami sudah menemukan ya fakta-fakta di lapangan bahwa pemagangan ya dengan alih-alih pemagangan, alih-alih menaikkan skill, tapi sesungguhnya dia bekerja di lapangan. Kemudian juga outsourcing, ya outsourcing sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan. Ya karena kan di Omnibus Law 11 2020 itu jenis pekerjaan tadi sudah tidak ada dibatasi seperti 13 2020 ya, apa 2023. Artinya mereka sebenarnya outsourcing tapi menggunakan label pemagangan. Ya. Dan hanya dibayar apa, Bu Riden? Ya, kalau yang fakta yang kami temukan, misalkan di Kerawang, itu ada juga di Bekasi, dan juga ada di Serang, ya itu mereka istilahnya disebutnya uang saku. Ya. Hanya transport dan uang makan dong ya? Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi dalam artian yang dia lakukan, walaupun dia statusnya magang, adalah sama dengan orang yang di situ. Nah ini kenapa kami sangat keras menolak Undang-Undang 11 tahun 2020 karena dampaknya sudah kami rasakan sekarang. Dampaknya sudah kami rasakan. Riden Hatam Aziz, Presiden DPP FSPMI. Terima kasih Bung Riden Hatam Aziz. Pemirsa, Bang Fadli sabar sebentar ya. Kita dengarkan dulu 2-3 menit. Ada satu film yang bisa diputar oleh tim KSPI. Silakan kita lihat pemutaran film. Makan. Film apa? Baik, pemirsa pendengar live streaming suara FSPMI dan live streaming Facebook, Instagram lainnya, demikian ada satu cuplikan video yang ditayangkan, yaitu ketika para buruh dan mahasiswa memperjuangkan agar tidak kembali pada rezim upah murah, menentang peraturan pemerintah atau PP nomor 78 tahun 2015. Begitulah salah satu perjuangan kaum buruh bersama teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan kepentingan daripada rakyat, khususnya buruh Indonesia. Telah hadir bersama kita, yaitu saya biasa memanggil Bang Fadlizon, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, yang sangat merakyat, sangat kritis, dan banyak menulis buku. Dan saya pernah juga ikut diskusi dengan beliau banyak hal, dan kita akan mendengarkan beliau melalui live streaming ini dan juga melalui link Facebook, link Zoom ini, pandangan-pandangan berkenaan dengan Omnibus Law.
apa yang Bang Fadli pikir tentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Silakan Bang Fadli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, Bung Said Iqbal dan rekan-rekan tokoh-tokoh perburuhan, Bung Riden, Bung Rusdi, saya lihat, dan juga kawan-kawan semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional, masih hangat, dan saya kira ini juga dalam rangka memperingati Hari Buruh tersebut. Saya kira sudah banyak tadi yang disampaikan, saya menyimak juga apa yang telah disampaikan oleh Bang Reza Ramli. Kita tahu bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini adalah sebuah undang-undang yang memang dipaksakan gitu ya, untuk seolah menjadi panacea sebagai obat gitu ya, menghadapi situasi pandemi plus krisis dan resesi ekonomi yang kita hadapi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa undang-undang dari prosesnya, kita melihat bahwa ya saya termasuk yang meminta maaf lah sampai undang-undang ini sebenarnya lahir, karena kita tahu mayoritas sekarang di DPR itu sangat didominasi oleh kekuatan koalisi pemerintahan, meskipun anggota-anggota DPR-nya sebenarnya mungkin cukup banyak juga yang sebenarnya tidak sependapat gitu ya, dan bahkan ada yang menginginkan terus mengoreksi undang-undang tersebut. Dan terbukti setelah sekian lama kita tidak melihat bahwa undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini menciptakan kerja, tapi sesuai dengan judul dari sini bukan menciptakan kerja, tapi justru semakin banyak pengangguran dan juga mem-PHK, kemudian pesangon, dan menciptakan kembali sebuah peluang untuk outsourcing yang dulu pernah diperjuangkan untuk ditiadakan gitu ya. Dan inilah yang kejadian sekarang. Pertanyaannya adalah apakah dengan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini kesejahteraan buruh makin meningkat? Ya, rasanya tidak demikian gitu ya. Dan justru kalau kita melihat kesejahteraan buruh makin terpuruk, dan itu bisa kita lihat dari hampir semua indikator-indikator. Saya buat catatan waktu pas Hari Buruh itu dalam sebuah rilis gitu. Setidaknya ada beberapa hal dari tingkat kesejahteraan buruh yang terpuruk itu dari data BPS di tengah pandemi 24,03 juta angkatan kerja mengalami pengurangan jam kerja, jumlah pengangguran terbuka kian meningkat, rata-rata upah buruh turun 5,2%, dari rata-rata 2,9 juta per bulan menjadi 2,76 juta, dan seterusnya. Mungkin dalam praktek di lapangan justru semakin sedikit. Dan itu berasal dari tekanan alamiah akibat pandemi dan seterusnya. Dan cukup banyak ya catatan lain yang juga saya sudah sempat tuliskan. Daya serap angkatan kerja juga makin mengecil. Itu juga ada di dalam data BPM. Tingkat penyerapan tenaga kerja dari setiap investasi yang masuk mengalami penurunan. Yang tadinya cukup besar penyerapannya, semakin lama justru semakin kecil. Dan kita melihat juga belakangan ini pemerintah ya selalu yang kita kritik adalah asing ya, fenomena yang belakangan hari-hari ini kita soroti. Tenaga kerja asing, kalau tenaga kerja itu skilled workers gitu ya, yang memang tidak ada di Indonesia, mungkin bisa kita maklumi. Tapi tenaga kerja asing yang datang dalam satu skema turnkey project, kan kita ketahui bahwa itu semua dipukul rata dari yang skill sampai unskilled gitu. Dan ini yang menurut saya harusnya menjadi perhatian juga gitu, di samping memang perubahan-perubahan ini harusnya dilakukan nanti jika terjadi perubahan yang besar gitu ya. Tetapi di masa-masa seperti pandemi COVID ini, kemudian ditambah lagi ketika ekonomi kita masih terpuruk, apa yang tadi digambarkan oleh Bang Rizal Ramli tadi, apa yang dijanjikan atau yang dimimpikan itu tidak pernah sesuai dengan kenyataan. Bahkan pada periode 2014 sampai 2019, kita mengetahui hampir semua target pemerintah dalam soal pertumbuhan itu tidak pernah tercapai.
Kalau targetnya 5,2 yang tercapai 4,9 atau 5. Kalau 5,1 targetnya yang tercapai di bawah itu. Jadi tidak pernah mencapai target. Apalagi kemudian wishful thinking gitu ya, bahwa kita akan menuju pada pertumbuhan yang luar biasa seperti meroket gitu ya, tetapi kenyataannya malah tetap berada di kisaran minus untuk kuartal pertama ini, dan ini menetapkan kita termasuk cukup panjang di dalam resesi. Bang Fadli, ya. Bang Fadli, Bang, ya, maaf saya potong sebentar. Apakah penjelasan Bang Fadli itu menjelaskan kepada kita semua, khususnya kaum buruh dan teman-teman mahasiswa, bahwa Omnibus Law bukan jawaban terhadap persoalan ini? Saya sejak awal termasuk yang berpendapat Omnibus Law bukan jawaban gitu ya. Tapi orang-orang yang ingin mengubah itu mungkin menyampaikan kepada pemerintah, kepada presiden, seolah meyakinkan bahwa inilah jalan satu-satunya. Bahwa nanti setelah Omnibus Law akan ada investasi masuk karena semua perizinan dibikin murah, investasi dibikin murah, dan seterusnya. Dan ini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan, kan begitu. Dan ini menurut saya tidak kaget gitu, karena dulu juga hampir semua kebijakan selalu begitu. Tax amnesty tempo hari juga dikatakan, ya bahkan saya dengar langsung waktu itu Presiden mengatakan dengan nanti ini akan berbondong-bondong uang dari luar masuk ke dalam negeri dan sebagainya gitu. Tapi itu juga tidak pernah menjadi kenyataan. Ketika dikatakan ekonomi meroket juga tidak ada yang menjadi kenyataan. Jadi sama saja. Jadi Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja disampaikan seolah-olah ini adalah panacea tadi, obat gitu. Tapi tidak ada. Justru ini malah menciptakan persoalan baru, dan yang diuntungkan adalah segelintir orang, kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan dengan Omnibus Law ini. Dan menurut saya siapa dia, Bang? Siapa dia, Bang? Segelintir orang itu siapa ya? Ya, sudah pasti ya pengusaha tentu yang mungkin mempunyai satu kapital modal yang sangat besar gitu ya, dan termasuk mereka menjadi sebuah proksi dari kekuatan modal di luar untuk masuk ke dalam negeri, sehingga mempermudah mereka untuk menjadi proksi itu. Nah ini menurut saya kan sebenarnya bertentangan dengan hampir semua percakapan dan narasi yang dibangun oleh Presiden sendiri tentang Trisakti, kemandirian ekonomi, kedaulatan ekonomi. Itu jadi seperti seperti omong kosong jadinya gitu ya. Jadi jargon-jargon Trisakti, jargon-jargon yang ada di dalam nawacita itu dalam realisasinya justru bertolak belakang dan berhadapan ya, dengan kenyataan itu. Dan ini yang menurut saya sedang terjadi. Dan harusnya pemerintah ya dalam hal ini Presiden mengevaluasi kepada siapapun yang mendorong ini, yang kita tahulah pasti ada sekelompok itu mendorong Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Kok undang-undang ini tidak menciptakan lapangan kerja, dan kenapa kesejahteraan buruh makin terpuruk, dan kenapa ekonomi juga tidak bangkit? Jadi apa gitu? Setelah gembar-gembor dengan luar biasa, seolah Omnibus adalah sebagai obat tadi atau sebagai solusi yang besar terhadap keadaan, tapi kenyataannya tidak terjadi. Jadi pertanyaan itu kalau logika orang normal ya, itu ada pertanyaan, kok kenapa ya obat yang kita kasih kemarin ini pasiennya masih sakit juga gitu. Tapi kan kenyataannya tidak pernah seperti itu. Jadi ini yang menurut saya harus diingatkan kembali supaya siuman kembali gitu ya. Terutama mereka mungkin ada deception di situ. Terhadap kalau gitu, Bang, informasi. Bang, kalau begitu, apa sesungguhnya yang sedang terjadi di DPR? Fakta-fakta, data-data yang Abang sajikan begitu mudah dibaca, gamblang, dan bisa diukur. Data-data yang dipublish secara umum bahwa Omnibus Law ini tidak akan menjawab tantangan yang dikeluhkan tentang persoalan investasi, terutama khususnya persoalan buruh. Tentu DPR kan punya tim ahli, Bang. Kenapa kok DPR itu bisa meloloskan? Apa yang sedang terjadi di sana, Bang, sesungguhnya? Atau bagaimana? Abang mungkin bisa berbagi kita sedikit, Bang. Ya, saya kira kita semua tahu lah ya,
bagaimana cara kerja dari pemerintah sekarang ini, karena menganggap bahwa koalisi di dalam eksekutif itu juga koalisi di dalam legislatif dan juga koalisi secara keseluruhan gitu ya. Nah ini yang menurut saya mencampur adukan, seolah harusnya ya DPR itu menjadi pengawas ya, mandat konstitusinya itu kan oversight, melakukan pengawasan. Tetapi karena proses yang terjadi ini telah mereduksi daulat rakyat menjadi daulat partai gitu ya. Ini membuat saya kira proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih simpel, tetapi mereduksi sebenarnya kedaulatan rakyat. Jadi ya memang kita melihat ini adalah satu dalam demokrasi ya, dan memang demokrasi kita dari waktu ke waktu semakin mundur, selain karena persoalan kehilangan kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, dan lain-lain. Proses pengambilan keputusan yang prosedural ini telah menciptakan juga esensi-esensi yang baik yang membela kepentingan rakyat itu dengan mudah digugurkan secara prosedural gitu. Tapi ini kenyataannya, kan kenyataannya begitu. Jadi saya kira karena kondisi ini sangat gemuk ya, lebih dari 70%, jadi begitu mudah untuk mengambil kebijakan-kebijakan apapun gitu. Dan ini yang menurut saya sangat membahayakan gitu. Dan mungkin sudah waktunya melihat bahwa resistensi terhadap kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan ini tidak bisa lagi mengandalkan DPR gitu ya, tapi harus mengandalkan civil society, mengandalkan instrumen demokrasi lainnya seperti media atau yang lain. Dan tapi terutama ya organisasi buruh sendiri kan yang sebenarnya sangat bisa mengubah ini, walaupun juga pressure-nya saya tahu kepada rekan-rekan juga sangat besar, sangat tinggi gitu ya. Tapi menurut saya dari situlah gitu. Kalau mengandalkan DPR menurut saya percuma ya, percuma. Kecuali nanti buruhnya sudah semakin banyak di DPR atau menguasai DPR, nah baru. Tapi menarik Bang, penjelasan Abang menarik sekali bagi kami. Dan kita tahu Abang adalah yang tetap konsisten, bukan hanya perusahaan omnibus, tapi perusahaan-perusahaan kerakyatan lain, bahkan dibully, ditekan, difitnah, tapi Abang tetap konsisten dan istiqomah. Dan kami berterima kasih sekali dengan sikap Abang ini. Dan kita tahu Abang salah satu anggota DPR yang tetap konsisten untuk mengatakan bahwa Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan, bukan jawaban. Samping juga ada Bung Obon, ada juga Ibu Neti, Bu Ledia, dan beberapa yang lain. Kita juga mengapresiasi itu. Maka oleh karena itu pertanyaannya, Bang, apakah memungkinkan, kan kita juga selain menuntut pada pemerintah dalam hal ini Presiden, adanya Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, agar Omnibus Law ini bisa kembali pada khitahnya, kepada undang-undang yang sebelumnya, tapi tentang persoalan investasi dipermudah, perizinan dipermudah, hambatan-hambatan investasi harus dituntaskan, kita setuju. Tapi persoalan-persoalan tentang buruh, lingkungan, dan hak asasi manusia, tenaga listrik, itu yang kita koreksi di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu. Pertanyaannya, Bang, apakah mungkin di tahun 2022 teman-teman DPR yang konsisten ini, termasuk Abang, Obon, Ibu Neti, Bu Ledia, atau beberapa yang lain, Benny Kaharman, bisa memungkinkan kita mengajukan legislative review, Bang? Bukankah itu dikenal, Bang, di dalam produk konstitusi kita? Di samping kita tentu menunggu apa keputusan judicial review dari Mahkamah Konstitusi. Bagaimana, Bang, pandangan Abang? Hilang suara. Ya, kalau menurut saya secara prosedur atau ruang memang memungkinkan untuk dilakukan itu. Tapi kan persoalannya ini adalah keputusan politik ya. Seperti Bung Sadi Iqbal tahu. Dalam keputusan politik itu, cara kerja politik itu kita tahu seperti apa. Nah, kecuali ya kaum buruh sendiri tetap konsisten memperjuangkan ini. Dan saya yakin perjuangan konsisten itu akan menghasilkan gitu ya. Kalau tidak tahun depannya lagi, ya yang pasti di 2024 itu ruang semakin terbuka ya untuk melakukan perubahan dengan komitmen misalnya presiden yang ingin melakukan perubahan terhadap undang-undang Omnibus Law. Itu salah satu contoh ya.
Tapi in the meantime, dalam waktu ini saya kira kan kaum buruh mempunyai senjata, mempunyai instrumennya macam-macam. Saya kira Bung Said Iqbal yang lebih tahu dari saya bagaimana caranya melakukan satu pressure demi kepentingan kaum buruh, kan begitu. Nah, dan itu menurut saya sangat memungkinkan karena pada saatnya nanti dalam dinamika politik tertentu pasti orang akan mencari kaum buruh gitu loh untuk mendapatkan dukungan politik gitu. Dan itu adalah salah satu ruang gitu yang bisa digunakan untuk membuat satu komitmen bahwa akan melakukan review atau mencabut atau melakukan revisi terhadap undang-undang Cipta Kerja ini gitu. Ya, saya kira kita semua sama. Prinsip mengenai investasi, perizinan dan lain-lain yang harus lebih simpel dan lain-lain itu harus kita terima, harus kita jalankan gitu kan. Itu juga penting. Tetapi merugikan kepentingan kaum buruh ini kan yang menjadi tuntutan. Saya sangat yakin bahwa konsistensi tadi, kalau ada resistensi gitu ya, kan masalahnya ini seperti taste the water gitu. Kalau misalnya sudah dibikin seperti ini, kaum buruh masih bergerak apa tidak? Saya kira pemerintah itu, eksekutif itu sangat takut ya kepada kaum buruh yang kompak, yang solid gitu ya. Karena ini menyangkut masalah pembangunan, masalah ekonomi dan sebagainya. Dan saya yakin mereka akan berpikir ulang itu. Tapi kalau misalnya adem ayem ya kemudian prosedurnya itu seperti melalui Mahkamah Konstitusi, ya kita tahu lah itu seperti tidak akan menghasilkan sesuatu yang signifikan gitu. Apalagi melalui Mahkamah Konstitusi yang seperti sekarang ini agak cukup berat gitu ya. Karena Mahkamah Konstitusinya berdiri di atas kepentingan politik, bukan berdiri di atas kepentingan konstitusi dan masa depan bangsa menurut saya pada saat ini ya. Gitu. Jadi menurut saya siapa lagi yang akan memperjuangkan kaum buruh kalau bukan kaum buruh itu sendiri. Jadi saya sangat percaya bahwa perubahan itu bisa dilakukan, bisa diciptakan justru oleh kaum buruh. Ujungnya pasti di DPR. Jadi DPR ini prosedural aja, tapi jangan berharap akan ada perubahan dari DPR. Menurut saya seperti itu untuk sampai waktu yang akan datang. DPR progresif revolusioner, Bang Fadli. Bang, terakhir satu pertanyaan lagi sebelum Abang mungkin undur pamit, yaitu secara tinjauan sosiologis, psikologis, yuridis formal, apakah Omnibus Law ini, tentu Bang Rizal tadi sudut ekonomi sudah memberikan pandangan. Kita ingin dengar, ya, kita tahu kan Abang kan ahli sosiologi, dan juga Abang ini penyair, ya kan, dan juga intelektual, menyandang gelar doktor. Dari sudut sosiologi, psikologis, kemudian juga yuridis formal sebagai anggota DPR, apakah Omnibus Law ini sudah memenuhi prosedurnya, ataukah Omnibus Law ini sudah memenuhi harapan rakyat? Atau jangan-jangan antara harapan rakyat dengan tadi yang Abang sebut daulat kekuasaan, itu ada gap, ada kesenjangan, Bang. Apa pandangan Abang tentang ini sebagai tanggapan terakhir bagi kami? Ya, kalau menurut saya kan kalau dari proses terciptanya undang-undang ini kan seperti instan dan dipaksakan gitu ya. Dan saya kira mungkin ada juga think tank di berbagai tempat yang memberikan masukan-masukan untuk kepentingan mereka. Tetapi aspirasi yang dari kaum buruh, dari masyarakat, dari mahasiswa, dan dari tempat-tempat lain menurut saya kita belum exhaustive gitu, belum mentok untuk mengeksplorasi ini. Tapi dibikin sedemikian rupa dengan target tertentu harus diputuskan. Dan saya kira di sini Presiden ya mungkin apakah tahu atau tidak tahu ya bagaimana apa yang didorong-dorong ini akan menciptakan sebuah miracle di dalam penciptaan kerja dengan undang-undang ini, waktu itu ya mungkin terpengaruh ya sehingga mendorong agar undang-undang Omnibus Law ini cepat diratifikasi. Dan sekarang sudah. Terus apa yang terjadi? Kan tidak terjadi apa-apa. Ya, yang ada adalah kerugian dari kaum buruh, kesejahteraan buruh makin terpuruk gitu. Dan harusnya ada yang bertanggung jawab, dan ini mungkin yang digugat. Justru dari kalangan kaum buruh sendiri mengevaluasi gitu.
setelah sekian waktu Omnibus Law ini dan setelah terlaksana mana? Justru yang digugat itu hasilnya apa? Yang dijanjikan itu apa gitu. Dan ini yang saya kira harus bersama-sama di parlemen maupun di luar kalangan civil society untuk menciptakan itu. Karena kalau kita lihat ya dengan ranking demokrasi kita yang sekarang ini 102 dari semua negara ya. Jadi sulitlah rasanya kita melihat kedaulatan rakyat itu bisa didengar oleh kekuasaan gitu ya. Yang ada melalui prosedur ya seolah demokrasi, tapi sebenarnya yang banyak didengar itu kepentingan-kepentingan kelompok tertentu gitu. Dalam konteks Omnibus Law ini, saya kira yang diuntungkan adalah kaum oligark ya. Mereka juga yang menjadi proksi dari investor asing dari luar untuk masuk dan memudahkan. Jadi ini sebenarnya suatu proses silent takeover gitu ya. Jadi kita disuruh menjadi kuli di negara kita sendiri gitu dan tidak ada kesejahteraan dan mereka yang menghisap sumber daya alam kita secara luar biasa dengan mudah. Jadi ini memuluskan sebenarnya penjajahan secara ekonomi gitu ya dari kekuatan asing di Indonesia. Dan ini bertentangan sebenarnya dengan konstitusi. Tapi kalau ini direview kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ya menurut saya sih percuma lah. Tapi ya sekedar untuk menjalankan boleh lah. Sekedar untuk menjalankan Pak Bung Rizen ya. Saya kira ada bukti bahwa kita sudah pernah berusaha gitu. Tercatat dalam buku lembaran. Last at the list Bang, terakhir dari yang terakhir satu aja tolong dijawab. Apakah Abang setuju, tidak setuju, atau menentang keras dengan Omnibus Law ini sudah terjadi, bahkan sudah terimplementasi di lapangan. Tadi Bung Riden memberikan contoh outsourcing yang seumur hidup merajalela, karyawan kontrak tanpa periode kontrak yang bisa diulang-ulang, bahkan dikontrak ratusan kali tanpa harapan bisa diangkat karya tetap, upah murah, upah sektoral dihapuskan, upah minimum kabupaten kota bisa ada, bisa tidak, kemudian jam lembur yang diperpanjang, cuti perempuan yang hamil maupun cuti haid, yang kalau dia mengambil cuti dapat upah penuh, sekarang tetap dapat cuti tapi tidak jelas dapat upah atau tidak upah. Apakah Abang setuju, tidak setuju, atau menentang keras? Ya, pasti hal-hal yang merugikan kaum buruh dalam hal ini yang sebenarnya merupakan hak-hak kaum buruh ya harus kita tentang lah. Ya, tidak bisa kita terima begitu saja dan memang harus terus berusaha dikurangi atau hapuskan ya apa yang menjadi aturan-aturan yang merugikan itu. Dan menurut saya sekali lagi gitu ya, pemerintah ini salah memberikan obat. Ya, bahwa ini bukan sebuah undang-undang yang bisa menciptakan kerja. Ini ada mungkin undang-undang yang menciptakan kesejahteraan buruh semakin terpuruk kan itu. Ini yang harus digaungkan menurut saya. Dan dengan begitu kemudian orang dengan mudah kemudian bisa mencerna sebenarnya apa yang sedang terjadi di Indonesia. Ya. Gitu. Jadi ini hanyalah instrumen, sebuah dalih, sebuah pretext untuk penguasaan terhadap sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan asing gitu ya, dengan mempermudah dan memperalat buruh kita supaya dengan harga buruh murah dan mereka mendapat untung yang lebih besar. Jadi ini kalau kata Norina Hertz dulu ini the silent takeover. Jadi satu proses pengambil alihan. Jadi inilah ya. Jadi menurut saya pemerintahan yang akan datang ini memang sebaiknya satu pemerintahan yang mazhabnya tidak seperti sekarang gitu ya. Kalau mazhabnya seperti sekarang ini sudah pasti akan merugikan kaum buruh, sudah merugikan petani, merugikan rakyat Indonesia, dan menguntungkan rakyat asing. Itu yang jelas. Terima kasih Bung Said Iqbal dan kawan-kawan. Terima kasih. Dr. Fadlizon, terima kasih atas penyampaiannya. Terima kasih Bang, terima kasih Bang, terima kasih. Sangat mencerahkan dan akan memberikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan memberikan pencerahan bagi kita semua, pemirsa dan pendengar live streaming suara FSPMI, Facebook, KSPI, dan Facebook, Instagram lainnya. Kita akan lanjutkan. Di sini telah hadir teman mahasiswa dan juga selamat datang Bang, saya memanggil Bang Mardani Alisera,
anggota DPR RI dari fraksi PKS. Selamat bergabung, Bang Mardhani. Kita tahan sejenak, Bang Mardhani, untuk kita dengarkan mahasiswa Teja. Oke, Teja adalah seorang mahasiswa di Universitas Airlangga Surabaya. Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, yaitu dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI. Teja, apa yang Anda pikir sebagai mahasiswa tentang Omnibus Law ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Said Iqbal yang sudah mempersilahkan untuk berbicara pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini aku coba menggantikan sebenarnya Pak Korpus BMC yang saat ini juga belum bisa berkesempatan. Jadi aku dari Universitas Andalas Padang berbicara tentang bagaimana sudut pandang mahasiswa dalam menyikapi Omnibus Law. Sama-sama kita ketahui bahwasanya peraturan tentang ketenagakerjaan harus mengandung 3 prinsip. Yang pertama adalah job security, income security, dan juga social security. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak terkandung di dalam Omnibus Law. Dan ini juga sudah bertentangan tentunya. Bahkan dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law, hal ini membuka pintu bagi perusahaan untuk bisa merekrut tenaga kerja secara outsourcing atau pekerja kontrak seperti itu. Hal itu bukan karena tanpa alasan. Saya kemarin tuh mengkaji beberapa pasal yang terkandung di dalam Omnibus Law. Ada disisipkan itu pasal 154A. Yang ini ternyata juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dan juga di dalam Undang-Undang Omnibus Law juga menghapuskan beberapa pasal tentang PHK. Itu pasal 161 sampai 172. Dan juga ada beberapa pasal lainnya yang sekiranya ini juga cukup merugikan bagi tenaga kerja itu sendiri. Karena dengan adanya pintu terbuka bagi perusahaan untuk membuka setiap pekerjaan yang ada di perusahaan dengan cara kontrak atau juga outsourcing, ini juga mengurangi kewajiban bagi perusahaan untuk bisa memberikan jaminan sosial dan juga pesangon. Dan sangat lucunya lagi, kemarin saya baca beberapa kajian-kajian dan temuan-temuan yang saya temui yang seharusnya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwasanya pesangon itu tadinya harusnya dibayarkan 32 kali upah kayak gitu kan. Namun dengan Undang-Undang Omnibus Law ini hanya 19. Jadi hanya setengahnya saja kayak gitu kan. Yang seharusnya setiap tahunnya upah buruh itu, upah tenaga kerja itu harus meningkat dengan tantangan zaman. Ini malah dengan hadirnya Omnibus Law ini malah dipotong dengan banyak alasan hanya 7% perusahaan yang mampu untuk membayarkan pesangon dengan jumlah 32 kali upah seperti itu kan. Nah, kalau dari kami sudut pandang mahasiswa, ini tentunya nanti di masa yang akan datang. Teja, saya potong sedikit ya. Sebagai mahasiswa, tentu khususnya yang bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI, tentu Bung, Anda telah mendengar pandangan-pandangan kawan-kawan mahasiswa. Selalu kritik kepada gerakan buruh dan gerakan LSM kepada kita adalah bahwa persoalan Omnibus Law ini jangan hanya mikirin orang kerja saja. Ini kan juga untuk memikirkan bagaimana investasi ke depan, bagaimana modal bekerja sehingga bisa membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan bisa menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Seolah-olah kita diarahkan bahwa persoalan Omnibus Law ini adalah persoalan buruh yang sedang bekerja. Buruh jangan egois mikirin yang lagi kerja, yang belum kerja banyak. Pertanyaan saya adalah, apakah demikian yang Anda rasa? Apakah Anda tidak khawatir dengan Omnibus Law yang Anda sudah baca, kawan-kawan BMSI setidaknya sudah kaji, bahwa justru nanti juga akan berdampak pada kawan-kawan mahasiswa, pelajar-pelajar, ibu-ibu dan bapak-bapak yang menyekolahkan anaknya, mereka nanti akan masuk pasar kerja. Dan begitu masuk pasar kerja dan insya Allah diterima bekerja di sektor manapun, toh mereka akan terkena dengan Omnibus Law. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal-hal ini, Teza? Baik, menyikapi dari apa yang mungkin ditanyakan, bahwasanya nanti di tahun 2030 kita akan merasakan yang namanya bonus demografi. Artinya apa? Jumlah angkatan kerja akan lebih banyak atau angkatan produktif itu akan lebih banyak ketimbang non produktif. Artinya ini bakal banyak penduduk yang harusnya mempunyai lapangan pekerjaan. Namun walaupun seandainya
seandainya Omnibus Law ini membuka sebuah lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, namun dengan beberapa catatan-catatan yang tadi, hal ini dianggap tidak memberikan sebuah posisi atau upah yang layak bagi masyarakat. Itu buat apa? Karena ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 27, Undang Dasar 1945. Artinya mahasiswa setidak-tidaknya diwakili oleh kawan-kawan BEM SI sangat dirugikan dengan Omnibus Law ini ya, Bung Teza ya. Nah, kalau dari sudut pandang kami dari BMC, tentu ini sangat dirugikan. Namun kondisinya ketika kemarin itu bulan Oktober disahkan, sampai sekarang juga tidak menunjukkan yang hal progres gitu kan. Ini seperti paradoks gitu kan. Pemerintah ini sebagai paradoks, yang tadinya dipilih oleh rakyat malah menjadi sebuah musuh oleh rakyatnya sendiri. Yang harusnya bisa menghadirkan sebuah kesejahteraan, tapi malah itu tidak dihadirkan sama sekali kayak gitu. Halo, Pak Said. Nah, saya izin melanjutkan kembali ya Pak, mengenai bagaimana sudut pandang mahasiswa hari ini menyikapi tentang Omnibus Law. Kita lihat beberapa waktu belakangan ini ya tidak sama sekali perusahaan yang akhirnya mau berinvestasi di Indonesia, tapi yang ada malah hal ini memangkas, ya, mengkebiri hak-haknya para buruh seperti itu. Dan ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita. Walaupun nantinya ternyata Omnibus Law ini memang membuka investasi dan menyerap tenaga kerja, namun tidak menghadirkan kesejahteraan, buat apa gitu kan? Artinya di sini sudah ada orang-orang yang dikhianati, khususnya rakyat Indonesia dan mahasiswa tentunya sebagai angkatan kerja di masa yang akan datang seperti itu. Mahasiswa akan jadi pengusaha, mahasiswa akan jadi wira swasta. Catatan yang kami punya hanya 2% dari total penduduk di sebuah negara di seluruh dunia. Saya sebagai workers group, ILO governing body, kita mendiskusikan hanya 2% yang akan berwira swasta atau dia menjadi pengusaha. Paling top di negara industri hanya 5%. Kelompok mahasiswa atau student yang lulus sekolah, dia akan jadi pengusaha atau wira swasta. 95 sampai 98% adalah buruh, baik white collar, kerah putih, ataupun kerah biru. Teza, suaramu telah mewakili kawan-kawan mahasiswa. Terima kasih. Teza, mahasiswa Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Pemirsa, masih ada 2 pembicara kunci, yaitu Bang Mardani Alisera dan Bung Said Salahuddin, ahli tata negara. Tapi kita lihat dulu satu video yang akan diputar. Bang Mardani, tahan dulu ya. Kita lihat film ini sebentar. Silakan, Bung Kahar. Agustus 1945, lahirlah Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Indonesia, negeri yang indah, kaya, dan subur. Masyarakat Indonesia hidup dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam, dan sebagai petani, nelayan, dan buruh pabrik. Keindahan alam dan kekayaan alam serta kesuburan alamnya tidak dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Petani dan nelayan Indonesia tetap hidup dalam kemiskinan, demikian pula dengan pekerja atau buruh pabrik.
Buruh pabrik masih tinggal di kontrakan-kontrakan yang sempit dengan link tidak terawat. Pergi kerja dengan berjalan kaki. Di saat bekerja pun berdiri. Yang lebih menyakitkan, saat mereka istirahat makan siang, mereka tidak makan siang di kantin, tetapi mereka makan di luar pabrik, yang dimana kondisinya kotor, panas, dan bau yang tidak sedap. Makanan yang santap pun sangat sederhana, seperti mie ayam, mie instan, gorengan, dan lain-lain. Tahun 1998, lahirlah masa yang reformasi, di mana rakyat Indonesia merasakan kebebasan. Semua orang bebas menyatakan pendapat tanpa rasa takut akan keselamatannya. Demikian juga dengan gerakan pekerja atau buruh. Nah, sebelum reformasi, pekerja atau buruh hanya boleh berserikat pada satu serikat kerja saja, yaitu PSI. Segenap bangsa gitu loh. Satu orang, ini ribuan buruh yang terdampak ya. Ini saya punya data, angka PHK pasca Omnibus Law justru seperti jamur di musim hujan. Ya. Itu data BPS gitu kan. Ini sesat pertama, dan karena itu kita harus lawan. Saya apresiasi teman-teman KSPI dan semuanya yang mengadakan webinar yang kedua. Nanti kalau ada ketiga, kalau saya diundang lagi, kasih taunya lebih awal, saya nanti akan umumkan di sokmed saya gitu. Minimal ada ini Instagram Live lah. Instagram saya lumayan lah, hampir 350.000 followernya bisa. Biar bagus gitu loh. Jangan cuma sedikit, yang banyak, yakin banyak, makin tahu makin bagus. Yang kedua, logical fallacy gitu loh. Kesesatan dalam logik gitu loh. Memberikan karpet merah kepada orang lain. Tadi Fadlizon walaupun koalisi tapi rasanya oposisi, bagus banget itu. Saya aja kadang-kadang nggak seberani Fadlizon itu. Saya bilang kapan ente nggak jadi oposisi? Suara PKS diambil Gerindra lagi nanti gitu loh. Bercanda. Saya kalau sama Fadlizon akrab banget gitu loh. Nggak kenapa. Masa tiba-tiba saja jalan tol layang Muhammad bin Zayed namanya gitu kan. Harusnya kasih lah, masih banyak buruh-buruh ya. Dua buruh perempuan kita, Bu Iqbal, siapa yang di Jawa Timur tuh? Marsinah. Yang terkenal. Marsinah. Kasih nama jalan tol Marsinah gitu kan. Itu kan menghargai buruh, karena kalau Muhammad bin Zayed tidak perlu tambah ngetop, tidak perlu ada pelajarannya. Wong dia jadi kaya juga karena bapaknya, bahasanya gitu. Kalau Marsinah ditulis, itu namanya kita mengangkat ini loh, dalam hidup itu ada perjuangan. Sampai meninggal karena berjuang, seorang buruh yang tidak punya backing, yang angkat itu gitu. Dan sayangnya logical fallacy-nya terbalik gitu loh. Karena misal mungkin kerangka berpikirnya jadi workers gitu loh, atau jadi pembantu ingin membahagiakan tuannya. Kalau kerangka berpikirnya negarawan, rakyat yang dibahagiakan.
Jadi dua itu, Omnibus Law ini sesat pikir karena the first level of thinking tidak tercapai. Omnibus Law ini juga sesat karena logical fallacy-nya sangat-sangat berbahaya. Mudah-mudahan buruh maju terus, tapi titip, emang harus cerdas nih berjuangnya nih sekarang nih, karena pemerintah dengan inilah feodalisme harus kita lawan, dan buruh itu paling tidak feodal, paling egaliter. Yang bikin sekarang ini ada ide 3 periode, ada dinasti, itu adalah feodalisme, dan feodalisme harus dilawan dan buruh yang terdepan. Saya apresiasi buat buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Mardhani Alisera, doktor ketiga yang memberikan materi kita pada hari ini. Dan kita tutup walaupun bukan doktor, tapi beliau adalah master hukum, ahli tata negara, Said Salahuddin. Terima kasih Bang Mardhani Alisera. Silakan Bung Said Salahuddin, pertanyaannya sederhana. Apa pelanggaran-pelanggaran konstitusi yang terjadi terhadap persoalan Omnibus Law atau persoalan-persoalan yang sedang terjadi sekarang ini? Silakan Bung Said Salahuddin. Kalau mau disebutkan apa saja pelanggaran yang dialami, pelanggaran yang terjadi akibat berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin 1 jam 2 jam nggak akan cukup. Banyak sekali yang dilanggar di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, misalnya kalau kita merujuk kepada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar terkait dengan kepastian hukum. Secara formil pada seri pertama kita berdiskusi itu banyak sekali ketidakpastian hukum. Padahal Indonesia itu menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, dia adalah negara yang harus berdasarkan pada hukum. Tapi rupa-rupanya banyak terjadi pelanggaran dalam proses pembentukannya. Lantas kemudian kalau kita kaitkan lagi soal pelanggaran yang terkait kepastian hukum, misalnya pada soal upah. Upah itu nanti yang terkait dengan UMK misalnya diatur di level PP. Jadi derajatnya diturunkan. Kalau level PP berarti kekuasaannya ada di eksekutif. PP itu peraturan pemerintah, pemerintah. Turunan dari undang-undang. Kalau DPD, DPR itu nggak lagi berfungsi, sehingga bisa dengan mudahnya soal pengupahan itu, misalnya soal UMK, diatur dalam level PP, DPR itu nggak punya jangkauan yang kuat. Paling dia hanya sebatas mengawasi jalannya PP itu. Apakah ini menjelaskan tentang turunnya kualitas demokrasi di negara ini? Tentu saja. Dengan adanya hak yang diberikan pada level undang-undang diturunkan derajatnya, itu sangat merugikan bagi negara. Kedua, kalau kita kaitkan lagi, misalnya soal tadi Bung Iqbal disampaikan periode waktu, jangka waktu, soal PKWT yang nggak jelas. Karyawan kontrak. Itu juga ketidakpastian hukum. Banyak lagi, karena waktunya sempit, saya singkat saja. Misalnya lagi kalau kita kaitkan, seringkali orang mempersamakan yang terkait dengan hak konstitusional. Hak konstitusional itu ada yang bersifat khusus, yang bersifat khusus itu hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Maka harus kita lihat bunyi pasalnya. Ada lagi hak konstitusional itu yang bersifat universal dan bisa berlaku bagi warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang ada di Indonesia. Cara membacanya adalah dengan melihat kepada subjeknya siapa. Saya berkata, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang lain dan seterusnya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Maka pekerjaan yang ada di seluruh bumi Indonesia itu haknya rakyat Indonesia. Karena tidak ditujukan kepada misalnya pasal 28D ayat 2. Setiap orang, ya kan, berhak untuk bekerja. Setiap orang, artinya warga negara asing termasuk di situ. Tapi kalau 27 ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan. Pekerjaan sebagai objek, itu dia mutlak punya rakyat Indonesia. Bukan orang asing. Bukan orang asing. Jadi kalau TKA dipermudah, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kalau orang Indonesia tidak mampu atas objek pekerjaan, bukan subjeknya, bukan orangnya, objeknya, maka boleh saja diisi. Maka berlaku yang tadi itu 28D ayat 2. Jadi ketika tiap izin tertulis Menteri Tenaga Kerja, sekarang diganti hanya persoalan administrasi, yaitu melaporkan rencana penggunaan TKA yang pengesahan administrasi. Bagaimana kita memandang terhadap kaitannya dengan mendapat pekerjaan yang layak? Bukan saja sekedar dia izinnya dipermudah.
proses untuk mendatangkannya pun lembaga yang akan meng-hire ya atau menempatkan tenaga kerja asing itu juga bagi mereka proses izinnya juga dipermudah gitu. Itu jadi double kemudahan-kemudahannya hanya demi mengejar investasi. Dan yang kita persoalkan unskilled workers, unskilled workers gitu loh. Nah, oleh sebab itu kalau pasal 27 ayat 2 bilang tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan, masa sih pekerjaan yang kasar pun dikasih ke mereka? Iya. Nah, jadi disitulah bentuk perlindungannya. Hak konstitusional itu ada 27 ayat 2. 27 ayat 2 mengatur tentang warga negara dan penduduk. Pasal 28D ayat 2, hak asasi manusia. Maka setiap orang asing yang ada di Indonesia juga hak-hak dasarnya yang bersifat universal itu juga dilindungi. Tapi beda, 27 ayat 2 itu hanya milik rakyat Indonesia. Gitu loh, beda dengan 28 ayat 2 tentang hak untuk bekerja. Negara punya kewajiban untuk melindungi rakyat pekerja lokal, khususnya buruh kasar lokal. Jangan sampai diambil haknya oleh datangnya TKA. Iya, karena pekerjaan itu adalah hak mutlak milik warga negara Indonesia. Gitu. Nah, yang lain Bang Said? Ya, misalnya kalau kita kaitkan lagi pada soal ketentuan kerja kontrak tadi ya, kerja kontrak sudah, terus kemudian TKA, PHK ya, terus kemudian soal upah misalnya. Upah itu dulu kan ada yang diatur misalnya UMSK gitu kan, sektoral gitu kan. Nah, itu kan membuka peluang bagi nanti hak-hak yang diterima oleh mereka yang bekerja di sektor tertentu itu, ya kan, itu akan mengalami satu kerugian yang luar biasa dibandingkan dengan apa yang mereka sebelumnya sudah dapat di Undang-Undang Ketenagakerjaan, gitu. Nah, apalagi ini kalau kita kaitkan pada soal uang pesangon, uang penghargaan masa kerja itu ya, UMSK itu. Ada lagi soal uang penghargaan hak gitu, UPH. Itu juga banyak sekali yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Nomor 13 Undang-Undang Ketenagakerjaan, di dalam undang-undang ini itu juga diubah. Nah, pengubahannya membuat terjadi pengurangan yang luar biasa terhadap hak-hak itu. Misalnya tadi disampaikan oleh teman-teman dari mahasiswa tadi soal pesangon, ya kan, yang mereka terima. Apakah ini merugikan hak konstitusional daripada rakyat? Tentu saja, karena kalau udah kita baca tadi, hak-hak yang diberikan oleh konstitusi itu, menurut pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar, setiap ketentuan mengenai hak asasi manusia itu, satu, dia harus dilindungi. Satu, dia harus diupayakan, ya kan? Yang ketiga, dia harus dipenuhi. Oleh siapa? Oleh negara, terutama pemerintah. Itu bunyi Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga peran negara dalam hal-hal yang terkait dengan kepentingan upah dan sebagainya itu kepentingan yang dimana negara dituntut peran aktifnya dibandingkan misalnya peran negara dalam hal-hal yang terkait dengan hak-hak politik masyarakat. Saya kira itu. Bung Salahuddin, statement terakhir, apakah Anda yakin uji material, uji formil yang diajukan oleh KSPSI Andi Gani, sahabat baik kita, dan KSPI, dan elemen gerakan buruh dan gerakan sosial lain di Mahkamah Konstitusi secara hukum bisa dimenangkan oleh para penggugat? Dan apa argumentasinya? Secara singkat, 2-3 menit. Secara kalau yang pengajuan material 100% saya yakin itu pasti akan dipenuhi, walaupun terkait dari 64 norma yang diuji, boleh saja mungkin 1-2 yang misalnya luput. Kenapa saya meyakini bahwa 100% dari yang di antara 64 itu akan dipenuhi? Karena aturan-aturan itu sebelum, maka prinsip yang diatur dalam putusan MK itu juga harus diadopsi dalam pengaturan yang sekarang. Ternyata diatur berbeda. Begitu pula kalau nggak salah pasal outsourcing, mana juga digugat. Outsourcing, upah, pesangon. Maka saya katakan tadi, sudah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya mendudukkan secara hukum norma-norma Undang-Undang Ketenagakerjaan. Soal pesangon, soal dan sebagainya. Tetapi mungkin ada 1-2 yang misalnya terkait dengan perkembangan atau kebutuhan pemerintah yang mungkin secara material jam kerja ya, jam kerja dan sebagainya. Nah, tetapi
pada bagian lain ada lagi yang soal formil. Nah, kalau terhadap soal formil ini, saya udah katakan berkali-kali, ini malah 1000%. Profesor Jimli Asdi 1000% itu mengatakan pemirsa, pasti akan dikabulkan. Kenapa akan dikabulkan? Orang kemarin ragu, kok undang-undang KPK aja uji formil kemarin ditolak tuh sama MK katanya kan? Kalau kita lihat perbandingannya, satu, memang sepanjang sejarah Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi ada, belum pernah ada satupun uji formil yang dipenuhi oleh MK. Belum pernah. Tetapi ada beberapa presiden. Satu, Undang-Undang MD3, Undang-Undang MPR, DPR, DPD. Dikabulkan. Yang di dalamnya belum tidak dikabulkan, tetapi ada 3 hakim konstitusi yang mengatakan dissenting opinion harusnya itu dikabulkan. Jadi kalau dibandingkan Undang-Undang KPK, lebih progresif yang Undang-Undang MD3, itu 3 hakim malah. Kalau KPK 1 hakim ya? 1 hakim. Wahidudin Adams ya. Wahidudin Adams itu juga yang jadi. Kalau kita omnibus gimana kira-kira? Omnibus law ini punya keunikan yang berbeda dengan beberapa undang-undang yang sebelumnya belum pernah dikabulkan. Satu, dari sisi form, bentuknya. Metode omnibus law ini tidak kompatibel dengan undang-undang tentang tata cara membentuk undang-undang, undang-undang P3. Nah, kalau undang-undang MD3, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang KPK yang ada dissenting opinion dan kecenderungannya itu dikabulkan walaupun putusan tidak dikabulkan, perbedaan kita dengan omnibus law ini, omnibus law formnya baru, tidak kompatibel. Nah, kalau yang lain itu tidak terkait dengan kompatibilitas tadi. Satu. Yang kedua, proses yang penolakan terhadap undang-undang ini, Omnibus Law ini, Cipta Kerja, berbeda dengan yang sebelumnya. Ini luar biasa. Sudah tahu kan terjadi luar biasa tanggal 5, 6, masif. Penolakannya sangat masif. Ada dalam sejarah Indonesia, gubernur, kepala daerah, wali kota, bupati, menyatakan DPRD, menolak terhadap kebijakan pemerintah pusat dan bahkan meminta perpu. Muhammadiyah, NU pun menolak. Nah, jadi memang agak berbeda ini, sehingga saya bukan 100%, saya yakin 1000%. Oke. Saya kira itu. Terima kasih pemirsa. Said Salahuddin, Magister Hukum, ahli tata negara dan juga pengamat politik ternama. Terima kasih Bung Said Salahuddin. Pemirsa dan pendengar, selalu di seri 1 pun kejadiannya begini, seri 2 juga kejadian begini, menjelang azan maghrib. Saya yakin mudah-mudahan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Tunggu seri ketiga, roundtable discussion kelas buruh dan mahasiswa. Dan kita akan undang para follower Instagram Bang Dr. Mardhani Alisera 350.000 orang. Kita akan undang Dr. Fadlizon 200.000 orang. Dan kalau saya nggak salah Dr. Riza Ramli followernya hampir 850.000 orang. Digabung dengan saya Salahuddin dan follower-follower pemimpin buruh lain. Bang Mardhani, percayalah, seri ketiga akan lebih ramai dan kita bersama-sama. Pemirsa, terima kasih. Saya ada Tuhan yang Maha Esa. Bang Mardhani, terima kasih. Bang Fadli kalau masih ada, terima kasih. Bang Zaram dan pemirsa, terima kasih. Bang Said Salahuddin, terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan Bung Kahar. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Teza, terima kasih ya Teza. Teza, kawan-kawan BEM. Perjuangkan hidup sejahtera. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, berjuang demi bangsa dan buruh Indonesia. Bergeraklah, berjuanglah demi negara, kobarkanlah perlawanan untuk cita-cita. Majulah, terus maju, kita bahagia. Majulah, terus maju, KSPI Jaya.
jaya. Majulah terus maju, kita bahagia. Majulah terus maju, KSP